Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Usutun Hasanah, berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Baik, kita ke informasi pertama, pemirsa. Meski masih berada dalam masa pandemi COVID-19, namun tidak menurunkan semangat para warga untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW, khususnya warga Kelurahan Sumpang Minangay. Para warga menggelar Maulid di rumah masing-masing. Berikut informasinya untuk Anda. Beragam cara yang dilakukan warga Kelurahan Sumpang Minangay, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dalam memeriahkan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Untuk menghindari kerumunan warga, penyelenggaraan Maulid tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni para warga di kelurahan ini menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW di masing-masing rumah mereka. Hal ini dilakukan agar warga tidak berkerumun serta dapat mengikuti rangkaian Maulid dengan cukup di rumah mereka masing-masing, dan para warga juga cukup mendengar dakwah yang diputar dengan menggunakan speaker masjid. Meski berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, seluruh warga terlihat antusias. Sepanjang jalan dan rumah-rumah warga terlihat meriah dengan banyaknya berdiri pohon pisang yang dirias dengan telur rebus yang bergelantungan. Tidak ketinggalan, soko, makanan khas Bugis yang terbuat dari beras ketan juga hadir untuk menemani. Ini bisa dijelaskan kegiatan apa yang dilakukan hari ini di Kelurahan Sumpang? Hari ini karena peringatan Maulid ala pandemi istilahnya ya. Artinya kita tetap melaksanakan peringatan atau perayaan Maulid ini dengan tetap sesuai dengan protokoler kesehatan. Artinya tetap kita masing-masing di rumah saja merayakan, dan di masjid hanya cuma ada kegiatan barsanji dalam rangka ini menjaga jarak ya, supaya jangan kita berkumpul di satu tempat. Ya, inilah antusias masyarakat untuk merayakan Maulid pada tahun ini di zaman-zaman pandemi ini. Ya, seperti apa model pelaksanaan Maulid? Jadi model pelaksanaan Maulid ini tetap ada yang melakukan barsanji di masjid, khususnya pegawai SARA. Ada nanti hikmah Maulid yang disiarkan dari speaker masjid. Kemudian masyarakat masing-masing di rumahnya mendengarkan, dan kalau sudah selesai nanti ya silakan makan telur dan sokoknya masing-masing. Berarti ini di pekarangan rumah masing-masing? Ya, di halaman rumah masing-masing lah. Saya kira ini kita bersyukur karena kelihatan masyarakat kita ini antusias, khususnya warga jamaah Rafiq Sumpang Minangay. Semua daerah ini sudah, kita punya wilayah ini sudah penuh dengan telur dan sokok. Masing-masing diperlihatkanlah, dihiasi rumahnya. Saya kira itu sebagai rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya kira begitu. Oke, siap. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, Wali Kota Parepare terus mengingatkan kepada masyarakat di setiap kesempatan untuk terus mematuhi protokol kesehatan dan 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk mengendalikan serta memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Parepare terus mendapat perhatian serius dari Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Hal tersebut diungkapkan beberapa waktu lalu pada apel kesiapsiagaan dalam rangka antisipasi bencana alam di wilayah Kota Parepare. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengatakan, pandemi COVID-19 sesungguhnya adalah bencana non-alam yang tidak bisa kita berikan ruang dan waktu untuk tidak bergerak memberikan respon dan kepedulian yang tinggi dalam memotong penyebaran COVID-19. Untuk itu, Wali Kota 2 periode ini mengajak masyarakat untuk tampil sebagai pribadi yang mampu menjadi teladan terkait 3M, yaitu pertama, memakai masker, yang kedua, mencuci tangan, dan yang ketiga, menjaga jarak, dengan adanya komitmen bersama untuk tampil sebagai pribadi-pribadi yang tangguh, serta peduli untuk memotong mata rantai penyebaran virus corona ini, maka Parepare pada akhirnya akan menuju jalur atau zona hijau. Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan ini juga mengemukakan bahwa belum ada teori yang dapat dijadikan pegangan bahwa COVID-19 akan berakhir pada waktu tertentu. Bahwa Kota Parepare
telah mampu memperlihatkan kinerja dari satuan gugus yang ada. Hal ini disebabkan peran kerja dan optimalisasi pelibatan dari jajaran TNI Polri tidak bisa kita pungkiri. Masa pandemi ini merupakan bencana non alam. Kita tidak bisa memberikan ruang dan waktu untuk tidak bergerak, tidak memberikan respon, kepedulian yang tinggi untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19. Sekali lagi, saya mengajak kita semua untuk menumbuh kembangkan semangat memerangi penyebaran virus 19 ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, marilah kita semua tampil sebagai pribadi-pribadi yang mampu menjadi suri teladan terkait 3M. Pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Kalau kita berkomitmen untuk tampil sebagai pribadi-pribadi yang tangguh, peduli untuk memotong mata rantai COVID-19 ini, percayalah, Parepare pada akhirnya akan menuju jalur atau zona hijau. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah Kota Parepare bekerja sama dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia, Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia Bekasi dalam rangka merekrut taruna CPNS untuk program pola pembibitan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah Kota Parepare resmi bekerja sama dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau PTDI Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia atau STTD Bekasi untuk penyelenggaraan pola pembibitan di lingkungan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Melalui program pola pembibitan ini, putra-putri Parepare berpeluang menjadi taruna CPNS untuk ditempatkan mengabdi di daerah asal atau Dinas Perhubungan ataupun ditarik ke lingkungan Kemenhub. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SST PMSI mengatakan dalam program pola pembibitan ini, pemerintah Kota Parepare sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Direktur PTDI STTD Hindro Surahmat ATD MSI tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat dan kesepakatan bersama tentang peningkatan pembangunan di Kota Parepare melalui Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau STTD di Aston Sentul Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Dalam kerjasama ini, Parepare mendapatkan formasi kuota untuk 10 orang dalam 5 tahun terhitung mulai tahun 2021. Artinya, setiap tahun Parepare meloloskan 2 putra-putrinya untuk direkrut dalam pola pembibitan yang langsung terangkat menjadi taruna CPNS golongan 3A dengan ikatan dinas, mengabdi di Dinas Perhubungan, dan tidak tertutup kemungkinan di lingkungan Kemenhub. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, aplikasi Parepare Informasi resmi diluncurkan. Aplikasi yang bertujuan untuk membantu pemasaran produk dari para UMKM ini diharapkan mampu meningkatkan peluang usaha UMKM di Kota Parepare. Aplikasi Parepare Informasi resmi diluncurkan oleh tim dari Parepare Informasi yang dilaunching beberapa waktu lalu. Banyaknya peluang usaha serta beberapa UMKM yang ada di Kota Parepare menjadi dasar hadirnya aplikasi dari Parepare Informasi ini dalam membantu memasarkan produk-produk dari para UMKM tersebut. Muhammad Najib selaku founder Parepare Informasi mengatakan, hadirnya Parepare Informasi bertujuan untuk membantu para usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Parepare untuk lebih luas lagi. Jadi tujuannya aplikasi ini adalah bagaimana kita untuk memberikan informasi, apalagi itu mengenai tentang Parepare. Kemudian tujuan kedua itu adanya aplikasi ini itu untuk membantu UMKM untuk memasarkan produknya. Jadi kami bisa nanti membantu UMKM untuk memasarkan produknya ke sekitar Parepare dan lebih luas lagi. Turut hadir dalam kegiatan launching Parepare Informasi, yakni GAS atau Gerakan Admin Sulawesi Selatan, Kendari Info, Palopo Media, Pinrang Info, Sosmed Makassar, Info Bulukumba, Info Kejadian Makassar, Jenek Ponto Info, Tentang Baru, Sidrap Info, Info Kota Makassar. Sementara dari Kota Parepare hadir TDA Parepare, MRI Parepare,
MRC, KP Asmaul Husna, OneCare, MIP, KPK, Karem, serta BEM Amsir. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dalam rangka mengembangkan dan melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Parepare, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare menggelar forum group discussion tentang penguatan cagar budaya di Kota Parepare. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare melaksanakan forum group discussion atau FGD tentang penguatan cagar budaya di Kota Parepare. Forum group discussion tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare selama 2 hari, mulai Senin 30 November hingga Selasa 1 Desember 2020. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Parepare Mustadirham mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan rencana pengembangan dan pelestarian cagar budaya yang ada di Kota Parepare. Apalagi kita ini menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan yang isinya ada cagar budaya dan ada nilai budaya di dalamnya. Apalagi Parepare sudah memiliki peraturan daerah tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, sehingga itu menjadi amanah untuk kami di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini untuk menindaklanjuti, dan harus kita bersama-sama dengan masyarakat memelihara, melindungi dan melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Parepare ini. Mustadirham juga menyampaikan bahwa setelah kegiatan ini akan ada tim arkeologi yang akan melakukan pengkajian tentang beberapa cagar budaya di Kota Parepare. Tanggal 1 besok dan tanggal 2 itu ada 7 tim ahli yang akan bekerja di penguatan cagar budaya ini. Setelah forum grup diskusi ini, itu ada dari 3 orang dari arkeolog Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, kemudian ada 1 orang dari Balai Arkeolog Kementerian, kemudian 1 orang dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, kemudian ada 1 orang budayawan Pak Diodang, dan 1 orang lagi arkeolog Parepare ada Pak Salman Rasak. Itu akan bekerja dalam tim tersebut yang sudah di-SK-kan oleh Bapak Wali Kota Parepare untuk tahun ini, tahun 2020, akan mengkaji lebih dalam bahwa kalau ini sudah memenuhi syarat dari apa yang kita sudah kaji, itu akan direkomendasikan ke Bapak Wali Kota untuk ditetapkan. Nah, sejak keberadaan bidang kebudayaan ini sejak tahun 2017 sudah ada 5 ini outputnya, hasil dari kegiatan penguatan cagar budaya ini. Itu sudah ditetapkan melalui SK Wali Kota, rumah jabatan asisten residen yang sekarang adalah rumah jabatan wakil wali kota. Kemudian itu yang kedua di-SK-kan oleh Pak Wali Kota adalah makam Datula Cincing di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 awal Januari kemarin itu sudah juga di-SK-kan ada 3 cagar budaya, yaitu rumah tahanan pertama, kantor pos pertama, kemudian Gereja Immanuel. Nah, kalau ini berhasil tahun 2020 ini di penghujung tahun ini dan mungkin akan berlanjut di awal tahun 2021 mendatang, ini rencananya akan diusulkan untuk penetapan adalah hotel siswa yang dulunya merupakan toko onderdil pertama yang ada di Kota Parepare. Kemudian kami juga rencananya mengusulkan tahun ini ada makam Ishak Manggabarani, dia berdampingan dengan makam Datula Cincing. Kemudian makam Sukarama yang ada di Lumpue. Kemudian kami juga rencana usulkan yaitu makam Lacangmono Karaing Karundrung yang ada di Jalan Karaing Burani. Nah, kesemuanya ini termasuk Sekolah Tionghoa Kuomintang ini, insya Allah mudah-mudahan pimpinan menyetujui dan sudah ada nantinya rekomendasi dari tim ahli cagar budaya Kota Parepare yang sudah dibentuk dan bekerja nantinya, mudah-mudahan kita doakan bersama agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah direncanakan. Sebelumnya, kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat, dihadiri para budayawan, etnis Tionghoa, perwakilan suku, pelajar dan mahasiswa, serta beberapa penggiat budaya yang ada di Kota Parepare. Andi, TV Peduli mengabarkan. Sebagai upaya melestarikan baju adat daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare menggunakan baju adat daerah dalam sebuah kegiatan yang digelar oleh Dinas Pendidikan.
Beberapa waktu lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui bidang kebudayaan melaunching media pembelajaran bahasa daerah. Ada yang berbeda dari kegiatan ini. Selain menerapkan protokol kesehatan, pada pelaksanaan kegiatan tersebut, peserta diwajibkan menggunakan pakaian adat. Ditemui usai kegiatan, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare Musdadirham menjelaskan, hal tersebut merupakan langkah nyata pemerintah kota melalui bidang kebudayaan guna melestarikan nilai-nilai budaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Musdadirham menambahkan, pada kesempatan tersebut pihaknya berharap ke depan nantinya di setiap sesi dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu, peserta diwajibkan menggunakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Tidak hanya itu, pihak Dinas Pendidikan juga berharap di setiap minggu pada hari kerja bisa diterapkan penggunaan baju adat untuk satu hari tertentu. Jadi tuntutan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Bahkan pihak pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menginstruksikan, menyampaikan bahwa di Rakornas Kebudayaan kemarin, termasuk Kongres Kebudayaan, disampaikan bahwa kita sebagai orang yang bisa melestarikan nilai-nilai budaya atau pemajuan kebudayaan itu harus dari diri kita dulu semuanya. Jadi masing-masing daerah menggunakan atribut pakaiannya semua sesuai dengan kearifan lokal daerahnya masing-masing. Dan kita mencoba, termasuk tadi saya sampaikan kepada Wali Kota Parepare yang diwakili oleh Ibu Asisten 1, bahwa kami berharap dari bidang kebudayaan ini nantinya ke depannya, dan ini menjadi salah satu contoh bahwa di setiap sesi dan mungkin acara-acara tertentu itu dikhususkan kita berpakaian adat. Bahkan kami minta tadi bahwa kalau bisa ada satu hari di dalam hari kerja itu nantinya kita berpakaian adat, seperti kita pakaian adat Bugis, karena siapa yang mau melestarikan kegiatan pelestarian kebudayaan kalau bukan kita semua, termasuk orang media. Nanti saya minta pada saat liputan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan, kalau bisa kita berpakaian adat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Untuk memberikan pembinaan dalam mengelola manajemen dan keuangan koperasi yang baik dan benar, Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare menggelar pelatihan perkoperasian di Hotel Kenari. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelola koperasi di Kota Parepare, pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja melakukan kegiatan pelatihan perkoperasian angkatan ketiga di Hotel Kenari pada Senin 30 November 2020. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare Abdul Latif mengungkapkan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada para pengelola koperasi agar mampu mengelola manajemen dan keuangan koperasi yang baik dan benar. Jadi harapan kita adalah pelatihan seperti ini adalah supaya koperasi ini bisa memahami cara pengelolaan koperasi yang benar dan baik. Itu. Yang kedua, koperasi ini bisa memahami dan mengikuti aturan regulasi yang ada. Jadi tidak ada lagi koperasi yang melakukan kegiatan tanpa izin, tanpa ada badan hukum yang berkeliaran di Kota Parepare ini. Itu usaha kita ya. Ya banyak koperasi yang beroperasi tanpa izin. Itu yang nanti kita sisir untuk diberikan pembinaan selanjutnya. Adapun pemateri yang diundang untuk memberikan pelatihan kepada peserta yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Darmawang, Widya Iswara dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Insinyur Daryat Syam, serta dari Lembaga Sertifikasi Provinsi Koperasi Jasa Keuangan atau LSP KJK, Kamarudin SE. Andi, TV Peduli mengabarkan. 60 kepala keluarga sekota Parepare mendapatkan tanaman pangan dan sembako melalui program Rumah Pangan Kita dari Dinas Ketahanan Pangan. Penyaluran bantuan ini diantarkan langsung ke rumah warga. Sebagai wujud kepedulian pemerintah Kota Parepare, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan bantuan yang diantarkan langsung ke rumah warga. Melalui program Rumah Pangan Kita, jajaran Dinas Ketahanan Pangan bersama Kelurahan, Babinsa dan Babin Kamtipmas menyerahkan paket bantuan tersebut. Seperti yang terlihat di salah satu rumah warga di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Lapade pada Selasa 1 Desember 2020.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Insinyur Muhammad Nur mengatakan, bantuan tersebut akan diberikan kepada 60 KK pada masyarakat yang kurang mampu dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS tahun 2019. Tak hanya sembako, Dinas Ketahanan Pangan dengan inovasinya juga memberikan 9 tanaman pangan dengan harapan masyarakat bisa mengelola sendiri agar produksi pangan selalu tersedia. Ini adalah program dan kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan dan merupakan perpanjangan tangan dari Bapak Wali Kota, dan kami didampingi oleh Bu Lurah Lapade terkait dengan kegiatan ini. Ini adalah merupakan kepedulian kami di masa pandemi ini, sehingga masyarakat dapat juga manfaatkan betul-betul bahwa kepedulian Wali Kota dan halim pemerintah Kota Parepare terhadap masyarakat. Ini sasarannya ke siapa saja nih Pak? Ya. Sasarannya ke siapa saja? Kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Ya. Apa-apa bantuan yang diberikan Pak? Kalau dalam hal ini yaitu ada beras 15 kilo, ada Indomie satu dos, ada telur 2 rak, ada gula, susu, dan ada minyak. Kemudian ada juga kegiatan kami sebagai inovasi kami berikan kepada masyarakat itu untuk dipelihara dengan baik, yaitu jenis tanaman, yaitu pepaya California, lombok, tomat, dan kangkung sayuran untuk dikonsumsi oleh masyarakat itu. Adapun bantuan yang disalurkan diantaranya sembako berupa beras, Indomie, telur, susu, serta minyak goreng. Sedangkan tanaman pangan berupa pohon California, tomat, cabai, dan sayuran kangkung. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan-persembahan TV Peduli. Dan juga tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya Usatuna Sana. Dan saya Yusriyadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.